Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subatus saniyatu wasalasuna. Tegese cabang iman kang kaping 32 iku nglakoni nuhuni janji. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei wong mukmin kabeh, padha nuhunana sira kabeh ing janji-janji ira. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke-32, yaitu memenuhi janji. Janji terhadap Allah, janji terhadap sesama. Jadi sebelum kita hidup di alam dunia ini, Allah sudah menciptakan kita, namanya di alam ruh. Jadi calon-calon penghuni dunia ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum orang itu turun ke dunia. Allah menciptakan roh-roh manusia, dari rohnya Nabi Adam sampai nanti rohnya manusia terakhir yang menangi hari kiamat. Itu sudah diciptakan, dan ketika roh-roh itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan dalam satu tempat, lalu Allah menanyakan, alastu birabbikum, apakah kamu mengakui saya sebagai Tuhan kamu? Qalu bala. Roh semuanya menjawab bahwa iya, bahwa engkau adalah Tuhan saya. Ini merupakan janji atau merupakan kesaksian bahwa roh manusia itu semuanya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Konsekuensi dari pengakuan bahwa mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya adalah tunduk dan patuh. Sami'na wa ata'na. Konsekuensinya. Nah, Allah akan menguji. Biasanya orang itu kalau berjanji kan mudah ya, di lisan, ya nanti kita ketemu di sana. Tahu-tahu ditunggu sampai berjam-jam tidak datang. Nah ini kan mengingkari janji. Padahal yang menunggu itu sudah mengagendakan. Mestinya saya ini harus ke sana, tapi karena perjanjian saya harus menunggu di sini. Tapi yang berjanji itu enak saja. Maaf ya, saya tidak lupa loh itu kan. Nah ini begitu juga rohani kita. Rohani kita itu juga punya sifat seperti itu. Maka akan benar enggak janjinya rohani ini mengakui bahwa saya sebagai Tuhannya. Nah, untuk turun ke dunia itu rohani alamnya tidak bisa. Jadi alam rohani dengan alam dunia itu beda. Maka
diberikanlah media yang bisa hidup di dunia itu, namanya jasad jasmani. Jadi kita punya dua jasad, punya rohani dan jasmani. Lalu rohani ini dijodohkan dengan jasad jasmani. Ketika jasmani itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kandungan, maka setelah jasad jasmani itu sudah siap untuk dijodohkan dengan rohani, maka rohani itu jodoh dengan jasmani. Lalu lahirlah jasmani dan rohani di alam dunia ini dalam rangka membuktikan janjinya, kesaksiannya bahwa Allah adalah Tuhannya. Setelah rohani dan jasmani ini menyatu dan oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan waktunya. Ada yang hanya sehari lalu berpisah meninggal dunia. Ada yang sampai 1 bulan berpisah meninggal dunia. Ada yang sampai bertahun-tahun baru berpisah. Ada yang sampai 100 tahun baru berpisah. Sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika rohani ini dijodohkan dengan jasmani, maka oleh Allah dipesan, rohani, kamu harus bisa ngemong jasmani ini. Jangan sampai jasmani ini membawa kamu kebinasaan. Jangan sampai kamu itu masuk neraka gara-gara kamu mengikuti keinginan jasmani. Lalu apa? Jasmani itu keinginannya mencintai sesuatu yang di luar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menginginkan keinginan jasmani itu. Misalkan ingin kaya, itu kan keinginan jasmani. Lalu datang ke Gunung Kemuskus, minta pertolongan jin. Ini keinginan jasmani. Maka rohani harus berusaha jangan sampai keinginan jasmani ini dituruti, harus dilawan. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan agar jasmani itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini sebagai konsekuensi agar jasmani ini tunduk untuk mengikuti keinginan rohani, yaitu bertauhid hanya kepada Allah lah bergantung. Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi keselamatan, Allah yang menghidupi, semuanya itu bergantung pada Allah, yaitu tauhid. Sementara jasmani senangnya kepada kemusyrikan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu jasmani itu lebih cenderung kepada kesombongan. Jasmani. Maka rohani harus melawan, jangan sampai mengikuti keinginan jasmani yang sukanya sombong, merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu, merasa dirinya kaya, merasa dirinya kuat. Ini semua adalah keinginan jasmani, tapi harus dilawan oleh rohani kita. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perlawanan terhadap keinginan jasmani, diperintahkanlah kita untuk sujud. Anggota paling mulia anggota jasmani adalah kepala. Maka ketika orang itu sujud, maka kepala itu sudah tidak lagi mulia, ditempelkan di tanah. Ini sebagai bentuk perlawanan bahwa
jasmani berkeinginan untuk takabur, sombong, maka diperintahkanlah orang itu bersujud, yaitu sholat 5 waktu. Lalu keinginan jasmani yang ketiga, yaitu dia itu suka dengan harta. Sulit ketika dia mempunyai harta itu sulit untuk mengeluarkan. Bahkan dia inginnya itu menumpuk harta. Sehingga sudah dapat 100 kurang lagi, dapat 1000 kurang lagi, terus kurang. Sehingga dia tidak mau mengeluarkan untuk orang lain. Maka rohani harus melawan keinginan jasmani ini. Oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan infak, sedekah, zakat. Ini dalam bentuk perlawanan terhadap keinginan jasmani, di mana jasmani itu suka menumpuk harta, sulit untuk mengeluarkan. Lalu yang keempat, jasmani itu suka mengikuti hawa nafsu, suka makan, suka mencari lawan jenis dan sebagainya. Keinginan-keinginannya harus dilawan oleh rohani agar rohani itu bisa mengantarkan jasmani nanti bisa ke alam kebahagiaan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah rohani ini dijodohkan dengan jasmani, justru menjadi rohani itu dikuasai oleh jasmani. Kalau pemimpin justru disetir oleh yang dipimpin, ini tunggulah saat kehancuran. Kalau bumi ini ditaruh di atas, langit di bawah, tunggulah saat kehancuran. Maka rohani itu sebagai pemimpin, sedangkan jasmani itu yang dipimpin. Kalau rohani itu tunduk pada jasmani, maka akan hancur, penderitaan yang diperoleh. Tetapi ketika rohani itu memimpin jasmani, maka kebahagiaan itulah yang akan diperoleh. Jadi media yang Allah berikan dalam rangka memimpin jasmani ini menuju ke alam kebahagiaan, itu yang pertama adalah hindari kemusyrikan, harus bertauhid. Ini media. Ketika rohani itu bisa membawa jasmani ini ke pemahaman tauhid, tidak bergantung pada selain Allah, maka rohani ini menang. Lalu yang kedua, ketika rohani ini bisa memimpin jasmani untuk melaksanakan sholat 5 waktu sebagai bentuk perlawanan agar tidak takabur, maka rohani ini menang. Ketika rohani ini bisa membawa jasmani itu untuk melakukan infak, sedekah, dan zakat, sementara jasmani itu suka memegang erat-erat kekayaannya, maka ketika itu pula rohani itu menang. Tetapi sebaliknya, kalau rohani itu menuruti keinginan jasmani, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, apalagi tidak mau melakukan zakat, maka kondisi ini menunjukkan bahwa rohani itu dikalahkan oleh jasmani. Yang keempat, ketika rohani itu tidak bisa mengendalikan jasmani, di mana jasmani itu suka menuruti hawa nafsu, nuruti nafsu sahabat, maka ketika itu pula rohani dikalahkan oleh jasmani. Lalu rohani oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan namanya akal pikiran. Ketika rohani ini menggunakan akal pikiran dalam rangka mengendalikan jasmani, menguasai jasmani, maka rohani ini akan mendapat satu kebahagiaan karena dia menang di dalam perlawanan dengan jasmani. Tapi ketika
akal pikiran ini justru dikuasai oleh jasmani, akal pikiran dikuasai oleh hawa nafsu, maka tunggulah satu penderitaan. Ini berkaitan dengan janji kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada beberapa hal yang mempengaruhi rohani itu bisa kalah. Yang pertama adalah bapak ibu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunassironihi ayumajisani. Setiap bayi yang lahir itu dalam kondisi bersih, suci, mengikuti ajaran agama Islam. Tapi kedua orang tua itulah yang merusak fitrah itu. Kita tahu anak yang lahir dari keluarga Nasrani, apalagi keluarga Nasrani yang kuat, seorang pendeta dan pengurus gereja, hampir 100% pasti dia akan mengikuti bapak ibunya, atau mungkin dari keluarga Yahudi. Ini yang merusak fitrah seseorang. Lalu yang kedua apa? Lingkungan. Orang sudah bagus-bagus tapi perkumpulannya dengan orang yang tidak baik, maka akan berpengaruh. Jadi kita dituntut untuk berpandai-pandailah mencari teman, mencari lingkungan yang bisa menyuburkan, yang bisa memberikan kekuatan pada rohani kita, sehingga kita bisa kembali pada alam kebahagiaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.